Oke teman-teman, kita bahas lagi komentar netizen ya, netizen Indonesia yang luar biasa. Kali ini gue akan share screen ya, karena sebelumnya gue lupa share screen. Oke, ini dia komentar netizen lagi yang terbaru teman-teman ya. Bapak Ibu Sumia Aryani, mantap digunakan hukum rimba ya. Sri Mulyani sudah manja tega memeras rakyat. Ya, memang sulit ya Sri Mulyani ini. Kalau rakyat jelata, kalau nggak viral, ya jangan harap lu bisa dibantu ataupun didengar ya. Dikasih kentut lu ya kalau warga masyarakat jelata ya. Ibu Sri Rezeki, masyarakat demo aja ke Kementerian Keuangan ya, minta PPN diturunkan dan perpanjang UMKM 0,5%. Pertanyaan gua, siapa mau demo? Siapa yang mau demo? UMKM pada sibuk ngurusin omset setengah mati, omset lepas turun. Siapa yang mau demo? Gua konsultan pajak ya, gua mau kejarin, sudah gua bikin petisi. Ya siapa yang mau demo? Nggak bisa ya, susah juga ya. DJP singkatan apa sih? Dewan Jabatan Pemerasan. Oke. Ibu Sri Rezeki ya, Bu Sri Mulyani pinter ngakali rakyat menengah ke bawah ya. Turunkan ini Menteri Keuangan ya. Mudah-mudahan Ibu Sri Mulyani mau dengerin. Ya, begitulah kenyataannya kata Pak Taslim. Oke, Ibu Sri Rezeki lagi nih. Turunkan PPN dan perpanjangan PPh 0,5% ya. Turunkan Sri Mulyani segera. Nggak bisa, bos. Kalau Sri Mulyani turun, ini negara bisa kacau, bisa hancur lebur ya. Karena siapa lagi yang bisa lebih hebat dari Sri Mulyani? Nggak ada. Hutang bisa bertambah, tapi negara tetap aman. Siapa yang bisa bikin? Cuman Sri Mulyani, teman-teman ya. Penerimaan pajak dikejar terus, di mana-mana terjadi pemerasan, tetapi DJP tetap aman. Tidak ada oknum yang ditindak. Siapa yang bisa bantuin? Cuma Sri Mulyani yang bisa, teman-teman ya. Kalau negara lain, nggak bisa. Maksudnya kalau orang lain ya, nggak bisa, teman-teman. Susah ya. Bapak Hamba, bunganya aja 45%, zalim katanya. Ini bunga pajak ya, denda pajak ya. Jogetin aja, Mas pasukan joget mana suaranya? Pasukan joget ya. Geruduk kantor paceklik pencekik rakyat ya. Gimana mau geruduknya ya? Bapak Hamba, sama kita dari tahun 2018 1920 zalim. Oh, waduh, ini berarti korban ini ya. Geruduk kantor pajak katanya. Wah, zalim ini. Ini dia benci banget nih sama DJP nih Pak Hamba ya. Asli mereka asal tembak untuk menjebak, bikin kita down dulu. Saya berkali-kali dengan hitungan zalim ya, yang nggak tahu malah ditekan jahat zalim. Jumpa di akhirat. Waduh, mau di akhirat mau ngapain? Mau lu pukul gitu? Ngeri, memang benar orang-orang pajak suka meneror katanya. Oke, memang ngeri ya. Bapak Nas Musakiah. Pak, lain kali kalau ke kantor pajak, Bapak harus bawa ahli. Saya bukan ahli, tapi waktu itu teman saya ajak ke kantor pajak. Nah, malah saya diskusi dengan pajak. Di mana salah teman saya? Padahal petugas pajak salah hitung. Nah, ini bagus banget, teman-temannya. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Bagus banget. Tetapi apakah Bapak mau bantuin WP yang lain kalau bukan teman? Ya kan? Kalau ahli bayarnya mahal, Pak. Apakah WP itu sanggup bayar ahli ya? Belum tentu sanggup ya. Bapak Habib, menurut saya sistem ekonomi komunis tidaklah buruk. Gue setuju teman-teman ya. Dalam hati gue setuju ya. Sistem komunis seperti China ataupun Rusia belum tentu jelek, teman-teman ya. Kalau diatur, diurus dengan betul, dengan benar, dengan orang-orang yang punya semangat anti korupsi. Tetapi kalau negara diatur oleh orang-orang yang semangatnya pengen korupsi, lu mau demokrasi, mau komunis, mau apapun nama lembaga atau nama sistem pemerintahannya sama aja, teman-teman ya. Karena otaknya, kepalanya ikan sudah busuk gitu loh, teman-teman ya. Jadi bukan masalah sistem pemerintahannya, tetapi masalahnya itu adalah kepalanya itu bagaimana, dia punya visinya apa gitu ya. Bapak Hendra, tambah rumit ya, tidak bisa dimengerti. Ibu Sri sok pintar, selalu dia yang paling pintar. Mundur aja Bu, nggak mungkin semuanya mundur ya. Ibu Krisna, Bapak Krisna, siapa atau lembaga apa saja yang boleh ikut TA 2025 ya? Kita tunggu RUU-nya di DPR. Nah, kemungkinan semuanya boleh ya. OP dan badan tetap boleh ikut ya. Kenapa tetap boleh ikut? Supaya kalau memang mau diampuni, ampuni semua ya. Ampuni semua, jangan tanggung-tanggung. Selama ini kan orang pribadi diampuni, tetapi badan tidak diampuni untuk PPS ya. Akibatnya apa? Akibatnya banyak masalahnya orang pribadi dibawa ke PT karena PT-nya ini tidak ikut PPS gitu kan. Sudah banyak kejadian seperti itu.
Kemudian Weni Kris. Terus kalau kita mogok nggak kerja sebulan gitu, kira-kira efeknya apa ya? Ya efeknya kita sendiri yang rugi ya teman-teman ya. Orang pajak mah nggak peduli. Oke. Bapak Yogi Onardi. Kok di Cortex emang bisa lihat mutasi rekening? Jawabannya bisa ya. Justru itu yang dikejar oleh Cortex, teman-teman ya. Lu jangan dibodoh-bodohin sama sama si oknum-oknum pajak ya. Mereka bilang kami tidak bisa lihat mutasi, omong kosong, teman-teman ya. Justru Cortex ini dibikin segitu rumitnya, segitu hebatnya, segitu canggihnya, seolah-olah ini adalah barang bagus, tetapi ujung-ujungnya cuma satu, mencari tahu mutasi rekening Anda, teman-teman ya. Soalnya ada yang bilang hoax, ada yang bilang betul kok. Jadi yang mana yang benar? Yang benar adalah yes ya, yes. Mutasi rekening adalah tujuan utama dari Cortex ya. Lu kira orang pajak bodoh? Lu punya mutasi bank gede dia nggak mau lihat? Pasti dia pengen lihat ya, pasti dia pengen buka mutasi rekening Anda ya. Ibu Sumarni, sayangnya masyarakat kita nggak kompak ya, safe wajib pajak. Ya memang betul, kita kan bukan organisasi ya, kita tidak punya struktural, kita tidak digaji gitu ya, sehingga wajib pajak tidak akan bisa kompak. Wajib pajak itu hanya bisa kompak kalau terjadi kelaparan di mana-mana, kalau terjadi sebuah insiden yang sangat besar sekali gitu ya, yang itu sulit sekali terjadi ya. Bapak Joki. Sejarah pemberontakan ke penjajah kolonial bermula dari pajak atau upeti yang mencekik rakyat jadi maklum. Oh gitu ya, kita tidak tahu ya. Kembali ke zaman penjajahan VOC. Wah, kita tidak tahu ya. Kemudian Bapak Duo, betul Ibu Sri, wajib naik 12%. Bagus. Ini saya sarankan ya. Saya apresiasi Ibu Sri ya. Biarkan masyarakat miskin dan pas-pasan makin melarat ya, susah dan sengsara. Bravo Pak Prabowo, bravo Ibu Sri. Benar-benar saya tidak salah pilih pemilu kemarin ya. Aye, aye, aye. Jadi ini sarkasme teman-teman ya. Apa namanya, menohok tetapi seolah-olah memuji. Bapak Tommy Ariandi, ajukan pilot ya, karena ada bukti sudah bayar pajak. Tidak semudah itu, teman-teman ya. Pilot tidak bisa menyelamatkan Anda dari masalah pajaknya. Rugi dua kali dong, kata Pak Eros. Oke. Bapak Mahfud, memang nasibnya bangsa Indonesia ya, sampai sekarang pun masih dijajah. Yang jajah ya rakyatnya sendiri adalah pejabatnya sendiri ya. Memang betul ya, kita jajah oleh diri kita sendiri. Barang-barang yang dijual jadi naik harganya, itu betul. Bapak Ibu Asmiwati, dari awal pemerintahan Mulyono, para pakar sudah berkali-kali mengingatkan Sri Mulyono ya, Menteri 5 periode ini, tetapi karena mereka di pihak oposisi, para pakar ini dihujat para buzzernya Mulyono. Sekarang apa dah jadinya? Tunggu waktu Indonesia bubar ya, mudah-mudahan tidak bubar ya. Bapak Aklis, mungkin tuh ilmu yang didapat Mbak Kayusri ya saat bekerja di koperasi simpan pinjam dan mau diterapkan di perpajakan. Koperasi simpan pinjam itu maksudnya Bank Dunia. Kali mungkin ya. Ibu Sian-Sian, parah-parah negara kodong hak ya, saking pinternya Menkeunya bikin rakyatnya makin gila. Waduh. Bapak Wahid mencuri bijaksana, tahu-tahu tidak cair minta pajak dilunasi. Bodoh benar petugas ini ya. Minim pengetahuan tentang tindakan pajak. Waduh, waduh, waduh. Bapak Rembiyu, wahai pajak asing bebas. Wahai iki pajak asing bebas. UMKM dan usaha pribumi disikat habis sama negara. Om Wowo gimana nih? Kok tiada keadilan buat warga negara sendiri ya? Ya susah ya mengharapkan keadilan ya. Sementara BUMD belum melakukan pembayaran ke klien, tapi mereka sudah bisa klaim pajak masukannya luar biasa. Nah, ini banyak masalah nih BUMD maupun BUMN ya. Seharusnya Prabowo bikin aturan yang namanya pejabat pemerintah kalau mau beli barang harus langsung dibayar maksimal akhir bulan berikutnya. Berani nggak bikin aturan seperti itu? Kalau bisa begitu, kita acungin jempol ya. Karena banyak orang jualan ke pemerintah, ke BUMN, BUMD, uangnya dia nggak bayar-bayar. Sementara PPN-nya kita sudah harus bayar. Sementara PPN masukannya sudah bisa dia kreditkan. Kan cilaka gitu ya teman-teman ya. Itu cilaka. Kemudian Bapak Rusda. Betapa zolimnya ya. Astagfirullahaladzim jahatnya. Inikah yang dibilang demi rakyat Indonesia? Waduh. Bapak Marceli Gita. Padahal kalau tutup toko menambah pengangguran. Dan pengangguran meningkatkan angka kriminal. Mereka yang di atas pura-pura bego aja. Sudah nggak bisa bantu orang miskin, masih aja mempersulit.
Ya, sulit ya teman-teman ya. Bapak Yadmin, memang pajak begitu. Didiamkan ketika masih kecil. Ketika membesar ya ditikam dulu ya. Mestinya ketika kecil dan mulai membesar ada pendampingan. Negara begitu hutang besar, maka pajaklah jadi sumber pemasukan utama. Ini betul teman-teman ya. Memang ngeri-ngeri teman-teman ya. Seharusnya tuh ketika UMKM masih kecil itu didampingi, diedukasi sampai ngerti ya kalau perlu dibantu pembukuan. Begitu dia sudah mau jadi gede, dia sudah ngerti pembukuan. Janganlah dikasih UMKM mudah dan murah 7 tahun, begitu 7 tahun tiba-tiba dihilangkan begitu saja, tiba-tiba orang jadi nggak ngerti apa-apa, menjadi bingung dan ketakutan gitu ya. Sehingga harus pembukuan. Pembukuan dia nggak ngerti, dia panggil konsultan-konsultan abal-abal, yang datang juga orang nggak ngerti, nanti laporan sudah jadi ditolak juga oleh orang pajak. Akhirnya ujung-ujungnya negara tetap dirugikan karena penerimaan pajak nggak juga naik sebegitu signifikan, sementara UMKM dirugikan sekali karena harus membayar biaya yang jauh lebih besar daripada yang selama ini dia harus bayarkan. Begitulah teman-teman ya, semoga Ibu Sri Mulyani dan Pak Prabowo mau mendengarkan keluh kesah dari para rakyat jelata seperti kita semua ya. Semoga teman-teman sampai jumpa lagi.